adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu yuk adik-adik semuanya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya. Adik, sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, karena kami akan memulai ibadah sekolah minggu, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita naikkan pujian, semuanya yuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Kami Puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Adik-adik masih tetap semangat ya, karena kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan.
Haleluya, haleluya. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti Koko Daud akan bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, kita angkat pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Adik-adik yuk lipat tangannya, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Pakailah Koko Daud Tuhan, Kau urapi agar Koko Daud Tuhan boleh memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka.
Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Ia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati hari raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu. Dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Shalom adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oh ya adik-adik sudah menyaksikan tayangan video singkat tentang Paskah. Saat perjanjian baru, Paskah diperingati sebagai kematian Tuhan Yesus. Perjanjian lama juga sudah ada Paskah sebagai peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya. Jadi Paskah itu sudah ada sejak puluhan ribu tahun ya, sudah lama dari perjanjian lama ya, saat Musa memimpin bangsa Israel ya. Kita patut bersyukur adik-adik ya, karena Tuhan Yesus rela datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita umat manusia ya dari dosa ya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, penyakit kita, terus kesusahan kita ya. Dia itu Allah yang kaya adik-adik. Di surga, wah, Tuhan Yesus jadi raja ya, atas segala raja. Pokoknya raja-raja di bumi tidak ada tandingannya dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah raja yang kekal ya. Nah adik-adik, kita harus bersukacita nih karena Tuhan Yesus juga bangkit dari kematian supaya ibadah kita pun tidak sia-sia. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, wah, kita sebagai manusia yang menerima hukuman, ya, kita akan jatuh ke neraka karena tidak ada pengampunan dosa, adik-adik ya. Lewat Tuhan Yesus ada penebusan dosa. Jadi Tuhan Yesus itu sayang sama pokok sama adik-adik juga, dan semua manusia ya yang belum percaya pun Tuhan Yesus sayang ya. Jadi kita sebagai anak-anaknya harus memberitakan Injil, kabar gembira ya, supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya dan diselamatkan adik-adik ya. Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia ya. Nah adik-adik, ada ayat hafalannya nih di Yohanes 3 ayat 16. Yang punya Alkitab tolong dibuka ya, kita baca bersama-sama ayat hafalannya. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya dan kita berserah pada Tuhan, maka kita diselamatkan ya. Asal kita harus menjaga kekudusan ya, jangan berbuat dosa ya. Mencontek itu dosa nggak sih adik-adik? Dosa ya. Terus kalau berbohong juga dosa ya. Nah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ini saatnya kita mengampuni ya, menyatakan pengampunan kita pada Tuhan. Kalau kita manusia yang berdosa ya, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Nah, di hari perayaan bangkitan Tuhan Yesus ini kita bersyukur ya, karena kita mempunyai Allah yang hidup adik-adik, Allah yang setia dan juga Allah yang luar biasa ya. Dia sayang pada anak-anaknya ya. Nah, ceritanya sampai di sini dulu. Kita berdoa, tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana kami bersyukur karena Engkau rela mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga Tuhan, untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia dari dosa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati anak-anakmu yang menyaksikan tayangan video ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.